Pernahkah Anda merasa bekerja, melayani, atau berjuang, tapi semuanya terasa seperti Anda lakukan sendirian, sehingga Anda kelelahan? Seakan Tuhan jauh, padahal Anda sangat butuh Dia. Injil hari ini memberi pesan lembut. Tuhan tidak pernah membiarkan Anda berjalan sendiri. Salve Sobat Pena Katolik, berjumpa kembali di Setitik Embun, sebuah renungan harian untuk kita semua. Renungan hari ini, Rabu, 3 Desember 2025. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 20. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka, pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja mengajak kita merenungkan saat-saat terakhir Yesus sebelum Ia diangkat ke surga. Injil Markus menceritakan bahwa Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada para murid. Lalu Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya." Dan lalu kemudian di akhir bacaan Injil dinyatakan bahwa maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, penutup dari Injil inilah yang begitu menyentuh hati saya. Saudara-saudariku terkasih, seringkali dalam pelayanan, pekerjaan di kantor, keluarga, studi, atau bahkan dalam pergumulan batin, kita merasa semua tanggung jawab itu menumpuk di pundak kita sendiri. Namun, Injil hari ini menunjukkan prinsip penting. Karya keselamatan bukan dimulai dari kita, tetapi dari Tuhan sendiri. Kita itu hanya ikut ambil bagian. Yesus itu tidak hanya memerintahkan murid untuk pergi, Ia juga ikut menyertai mereka. Ia juga ikut menguatkan mereka, dan Ia bekerja bersama mereka. Sobat terkasih, coba bayangkan sejenak. Anda adalah seorang anak kecil yang membutuhkan sebuah meja belajar. Lalu ayah Anda adalah seorang yang ahli membuat meja, dan Anda ingin membantu ayah Anda dalam membuat meja belajar. Tapi Anda memegang palu saja miring, mukulnya salah, lemnya tumpah semua. Tapi ayah Anda hanya tersenyum. Yang penting baginya, anaknya ada bersama dia. Pekerjaan-pekerjaan utamanya ayah Anda yang lakukan, tetapi Anda sebagai anak mendapat kesempatan untuk ikut. Bagaimana perasaan Anda? Saya kira pasti sukacita, bukan? Saudara-saudariku terkasih, begitu juga kita. Kita melayani, tapi sesungguhnya Tuhanlah yang berkarya. Namun kita ikut menjadi sukacita karena kita ikut ambil bagian di dalamnya. Nah, saudara-saudariku, saya merenungkan kalimat akhir di bacaan Injil hari ini bukan sekedar catatan sejarah saja. Itu adalah janji Tuhan pada kita semua. Dalam setiap langkah iman kita, Ia bekerja bersama kita. Kita tidak diminta kuat, kita tidak diminta sempurna, kita hanya diminta percaya dan setia. Mungkin hari-hari ini, entah itu pelayanan, pekerjaan, maupun tugas-tugas dan tanggung jawab kita, sempat menjadi beban yang begitu berat bagi kita. Namun, lewat bacaan Injil hari ini, kita diteguhkan bahwa kita tak mengerjakan semuanya sendiri, tapi bersama dengan Dia. Dan kita juga diingatkan bahwa bukankah Ia terlebih dahulu memikul salibnya dan telah menyelesaikan semuanya, dan oleh karenanya
misi yang kita jalani adalah misinya, maka sudah pasti tidak mungkin ia lepas tangan terhadap setiap perjuangan hidup kita. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita jujur di hadapan Allah. Dalam bagian mana dari hidupku aku merasa bekerja sendirian? Apakah aku sungguh percaya bahwa Tuhan turut bekerja melalui diriku yang lemah? Bagian mana dari pelayanan atau tugas hidupku yang perlu aku serahkan kembali kepada Tuhan? Apakah aku memberi ruang bagi Tuhan untuk meneguhkan pekerjaanku, atau aku memaksakan semuanya dengan tanganku sendiri? Saudara-saudariku yang terkasih, marilah hari ini kita belajar dari para murid yang pergi bukan karena mereka kuat, tetapi karena iman bahwa Tuhan menyertai mereka. Ia yang memanggil, Ia yang meneguhkan, dan Ia yang menyelesaikan di dalam perjuangan kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur padamu atas peneguhan-Mu bahwa Engkau setia. Janji-Mu selalu Engkau tepati, yakni menyertai dan menolong kami dalam setiap detik kehidupan kami. Ya Bapa, mohon ampunilah kami, jika kadang kami mudah menyerah dalam kelemahan-kelemahan kami, dan melupakan janji-Mu yang pasti Engkau genapi. Oleh karenanya ya Bapa, mohon tambahkanlah iman kami, dan berikan kami kesadaran penuh untuk menyadari akan janji-Mu, untuk setia menemani kami di persiarahan hidup kami ini. Mohon berikanlah juga kami kekuatan untuk menjalani setiap tugas-tugas kami. Semuanya demi kemuliaan-Mu dan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salve, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.